suara Halo, saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Bapak, Ibu? Ya, Assalamualaikum. Terdengar jelas? Wabarakatuh. Yang terdengar, Pak. Jelas, Pak. Baik, eh, sebelum kita mulai, mohon untuk memastikan mic dalam keadaan mute selama webinar berlangsung. Nanti silahkan kamera boleh tetap dibuka agar suasana webinar kita lebih terasa interaktif. Nanti saat sesi tanya jawab dibuka, kami akan mempersilahkan peserta untuk mengaktifkan mic. Mungkin kita sebentar lagi akan mulai, sementara menunggu yang lain untuk hadir. Sementara kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dulu, ya.
Ya, mohon maaf, sepertinya ada kendala teknis ini. Ya, eh, selamat datang Pak Tom Hurt. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Aji. Siap. Kita mulai saja atau gimana? Ya, kita mulai. Insyaallah. Baik, oke kalau gitu kita mulai saja. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. malam waktu Indonesia dan selamat sore waktu Arab Saudi nih Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Tom Hurt Suprapto Siadari ST M.Ing PhD selaku Ketua Tim Perumus Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional yang menjadi narasumber utama kita pada malam hari ini. Yang kami hormati pula Pak Aji Teguh, ST MSc, selaku founder Insan AI, yang juga Direktur International Madadi Association yang berbasis di Arab Saudi, yang telah merancang acara ini sekaligus sebagai keynote speech kita dalam webinar pada kesempatan ini. Dan tentu saja kami sampaikan salam hangat kepada seluruh peserta webinar pada malam hari ini yang berkesempatan hadir, baik dari Indonesia maupun dari Arab Saudi. Selamat datang di webinar Insan AI Community. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita dapat dipertemukan dalam momentum yang penuh inspirasi ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bersemangat mengikuti seluruh rangkaian acara kita pada malam ini. Perkenalkan saya, Ari Mustarinudin, yang pada malam ini akan bertugas membantu jalannya webinar yang sangat penting dan inspiratif ini. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kita hidup di era di mana kecerdasan buatan dan artificial intelligence bukan lagi sekedar wacana masa depan, melainkan telah menjadi bagian nyata ya dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari sistem rekomendasi di layar ponsel kita hingga analisis data di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik. Semuanya kini bergerak di bawah bayang-bayang algoritma yang semakin cerdas. Nah, untuk memastikan pemanfaatan teknologi ini berjalan selaras dengan kepentingan nasional, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi telah menyusun sebuah dokumen penting, yakni Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam webinar kita malam ini kita akan bersama-sama menggali lebih dalam mungkin beberapa pertanyaan penting. Apa sih sebenarnya makna dari buku putih ini dan bagaimana implementasinya dalam kebijakan dan ekosistem AI di Indonesia? Dan apa peran komunitas akademisi serta industri dalam mewujudkan visi tersebut. Nah, untuk menjawab semua ini telah hadir bersama kita narasumber utama, sosok yang selama ini menjadi penggerak, peneliti dan perumus kebijakan AI di Indonesia. Mari kita sambut Bapak Dr. Suprapto Siadari yang pada malam ini bersama kita.
Terima kasih Pak, pada kesempatan ini dapat hadir membersamai kita. Sebagai informasi, draft dokumen buku putih ini merupakan hasil kerja dari gugus tugas yang beranggotakan sekitar 443 orang yang terdiri dari gabungan perwakilan pemerintah, akademisi, industri, komunitas, dan media. Jadi melibatkan semua stakeholders. Selanjutnya pada kesempatan ini hadir juga bersama kita Pak Aji Teguh, ST, MSc, selaku Direktur IMA. IMA itu adalah International Madani Association yang berbasis di KSA. Selanjutnya kami juga ingin menyapa seluruh peserta yang pada hari ini bisa berkesempatan hadir. Selamat datang dan terima kasih atas antusiasme dan partisipasinya. Baik, agar tidak berlama-lama, sebelum kita memasuki sesi inti mengenai buku putih ini, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan keynote speech dari sosok yang mendorong pengembangan ekosistem AI dan kolaborasi komunitas diaspora Indonesia di Arab Saudi, yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Aji Teguh, ST, MSc, selaku founder Insan AI dan Direktur International Madani Association. Namun sebelum itu izin saya menyampaikan sedikit profil beliau. Saat ini beliau adalah lulusan sarjana teknik elektro di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan studi magister di Kookmin University di Korea Selatan dengan fokus pada wireless communication dan artificial intelligence. Saat ini beliau juga aktif sebagai CEO Java Text Automation, Senior Engineer di Ericsson di Riyadh, serta beliau juga seorang dosen ilmu komputer di Universitas Bina Bangsa Aceh. Di samping kiprahnya di dunia profesional, beliau juga dikenal sebagai penggerak berbagai komunitas diaspora di Indonesia, diaspora Indonesia di Arab Saudi, di antaranya sebagai Ketua Divisi Antar Lembaga OWIN. OWIN itu Overseas Indonesian Network di Arab Saudi. Kemudian juga beliau adalah Wakil Ketua Jalinan Persaudaraan Indonesia di Riyadh. Dan juga Ketua Iluni UI di Arab Saudi, bidang alumni outreach. Jadi mari kita sambut dengan hangat Pak Aji Teguh, ST, MSc. Kepada Pak Aji kami persilahkan. Siap, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Tom Hartsia dari PhD, rekan saya ketika di Korea, rekan seperjuangan. Terus yang saya hormati Pak Ari Mustariuddin SS selaku moderator kita yang sudah masuk di jajaran Executive Board Insan AI Community. Welcome to the board, Pak Ari. Dan seluruh rekan-rekan hadir yang di Zoom ini, ya baik di Arab Saudi ataupun yang di Indonesia ataupun di negara lain, selamat join. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kehadiran kita di sore ini di waktu Saudi atau malam hari di waktu Indonesia menjadi sebuah kebermanfaatan, insya Allah. Pertama-tama, buku putih yang sedang akan kita bahas ini adalah momentum bagi bangsa kita. Kenapa saya sebut momentum? Karena ini adalah sebuah adaptasi dari bangsa kita, tidak hanya mengikuti sekedar tren, tapi juga menjadi part of national strategic. Nah, jadi di mana kita perlu mengadaptasi, menyiapkan SDM-SDM kita supaya tidak hanya sebagai penonton atau pemakai, tapi juga ikut
mempersiapkan ya, SDM kita yang menuju kedaulatan kemandirian dalam era digital. Jadi secara inti ya, nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Prof. Tom Hart, di mana buku ini ada 4 fokus ya, yang menurut saya sangat relevan untuk kita semua. Yang pertama, setidaknya ada penguatan SDM, di mana kita semua ikut beradaptasi, baik pekerja, mahasiswa, researcher, dan semua teman-teman yang antusias ya atau sebagai penggiat AI untuk terus belajar dan berbagi. Dan juga kedua, AI ini perlu dimanfaatkan di dalam sektor publik dan industri, di mana pemerintah ini kita apresiasi ya bahwa AI ini tidak hanya tumbuh di lingkungan laboratorium, tapi juga tumbuh di berbagai lini masyarakat, baik itu sektor pertanian, publik, kesehatan, pendidikan, dan berbagai bidang yang lain. Dan yang tak kalah penting, perlu kita perhatikan bagaimana adanya perlunya tata kelola dan etika AI. Ya, kita telah temukan di publik itu eh, ada konten-konten yang misalkan menteri ya dibuat berbicara sesuatu yang dia nggak berbicara gitu ya. Atau bisa jadi orang membuat wajah tertentu untuk berbuat sebuah penipuan, dan ini sesuatu yang harus kita atur, sesuatu yang harus kita cegah. Ya. Ini karena ini tidak sesuai dengan etika dan hukum. Hal seperti inilah yang patut kita jaga bersama supaya AI ini penuh kebermanfaatan, jauh dari hal-hal yang negatif atau merugikan. Dan terakhir, em, inti dari buku putih ini infrastruktur data dan ekosistem yang kolaboratif. Jadi bagaimana pemerintah itu turut dan kita semua yang menciptakan atau membangun quadruple helix yang terdiri dari pemerintah, industri, akademisi, dan juga komunitas seperti Insan AI ini. Jadi tidak ada satu yang bisa berdiri sendiri, tapi semua kita perlu kolaborasi dan bekerja sama sinergi untuk membangun ya quadruple helix supaya AI ini semua bisa merasakan kebermanfaatannya. Dan refleksi dari komunitas Insan AI, kita merasa tergerak ya semangat dari forum buku putih ini, di mana kita tidak hanya menjadi penonton, tapi juga aktif dari ekosistem yang membangun solusi. Jadi di Insania ini sebagai informasi, kita terus sharing tentang AI, bahkan kita membuka training buat teman-teman, dan terus sharing berbagai update-update tentang artificial intelligence yang terbaru yang terjadi. Dan kita perlu juga tahu arah dari buku putih ini, kita tidak boleh hanya meniru ya apa-apa yang ada di luar negeri, tapi juga kita berusaha terus menciptakan solusi sendiri, menciptakan atau inovasi terkait berbasis AI ini. Dan harapan ke depan, saya yakin ya, dengan semangat kolaborasi dari buku putih Peta Jalan AI Nasional ini, kita menjadi bangsa dengan kekuatan AI ya, yang khususnya berawal dari Asia Tenggara dan juga bisa menjadi part of problem solver secara global. Maka akhir kata dari saya, ada pesan sederhana bahwa AI itu secerdas-cerdasnya AI, maka manusialah yang menuntunnya. Maka ada ketakutan, kekhawatiran manusia digantikan oleh AI. Sebenarnya kalau manusia yang digantikan itu orang yang atau teman eh, kaum yang atau orang-orang yang tidak bisa beradaptasi dengan AI. Jadi maka dari itu dengan usaha kita hari ini kita menyiapkan SDM, menyiapkan diri kita supaya menyiapkan diri ya supaya bisa beradaptasi dengan teknologi artificial intelligence. Maka dari itu terima kasih Profesor Hort atas kehadiran dan kontribusi hari ini. Terima kasih buat seluruh peserta yang hadir dan panitia, dan saat berdiskusi semoga webinar hari ini memberikan inspirasi dan kebermanfaatan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam insan AI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji atas sambutannya dan pandangannya yang inspiratif. Jadi kata kuncinya itu adalah jangan sampai kita hanya menjadi pengguna gitu ya, tetapi bagaimana juga menjadi pencipta AI itu sendiri gitu. Semoga semangat kolaborasi ini yang Pak Haji sampaikan dapat menjadi semacam energi positif ya bagi kita semua
dalam membangun ekosistem kecerdasan artifisial yang kalau saya kutip dari buku putih itu yang beretika, inklusif dan berkeadilan gitu ya kira-kira. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tiba pada sesi inti daripada webinar kita pada kesempatan ini. Uh, Narasumber yang utama kita yang akan disampaikan oleh Dr. Tom Hurt Suprapto. Namun sebelum itu izin saya menyampaikan sedikit tentang profil beliau ya. Jadi beliau Dr. Tom Hurt ini adalah seorang akademisi dan peneliti terkemuka di bidang artificial intelligence di Indonesia. Saat ini beliau menetap di Bandung, Jawa Barat. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Telkom, kemudian melanjutkan studi magisternya di Kumuh National Institute of Technology di Korea Selatan, dan meraih gelar doktor di bidang ICT dari University of Science and Technology di Korea Selatan juga. Dan saat ini beliau aktif sebagai Principal AI Researcher di Digital Dental Hub. Kemudian juga beliau seorang dosen juga di Telkom University dan juga seorang advisor di Koderea. Kemudian selain itu beliau juga merupakan yang saat ini adalah ketua tim perumus buku putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional yang diinisiasi oleh pemerintah di bawah Kementerian Komdiji. Dan selain itu beliau juga anggota Komite AI di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi dalam perjalanan karir beliau ini telah banyak sekali ya berkontribusi di dunia riset internasional, termasuk sebagai Ketua Umum Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea untuk periode 2022 sampai 2024. Jadi bidang keahlian beliau ini meliputi AI ethics, deep learning, dan computer division, ya, serta penerapan AI di bidang kesehatan khususnya pada aplikasi dental healthcare AI. Jadi beliau ini adalah sosok yang secara akademis sangat cemerlang, tetapi juga memiliki visi besar untuk menjadikan kecerdasan artifisial ini sebagai teknologi yang memanusiakan manusia. Nah, itu sekilas tentang beliau. Jadi mari kita sambut dengan hangat Dr. Tom Hurt untuk menyampaikan paparannya. Kepada Pak Tom Hurt, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya? Jelas, Bapak. Baik, terima kasih Pak Ari dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua ya. Luar biasa ini. Kalau di KSA jam berapa? Di sana jam 4 ya? Iya, betul, Pak. Jam 4 Oh, di jam 4. Baik. tempat. Selamat sore berarti ya. Selamat sore, selamat malam rekan-rekan semua. Ini terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Sore sore malam ya. Kalau di Indonesia kan sudah malam ya. Atas kesempatannya luar biasa insan AI ya, Pak Aji ya. Dulu kalau saya sebutnya biasanya Bang Aji ya, biar lebih friendly ya Bang ya. Siap, siap. Jadi ini luar biasa. Kemudian terima kasih yang saya hormati ya Pak Aji sebagai founder dari Insan AI dan juga eh, director ya Bang Aji dari IMA ya kalau saya tidak salah. IMA Ya, betul. Indonesian Madani Associations ya. Internasional Madani International Association. Madani Associations. Luar biasa Ya, Bang, ini internasional dan madani ya. Jadi insya Bang Allah. ini kalau kalau dipindah negara inisiatifnya tetap berjalan ya. Dulu di Korea juga Siap, siap. inisiatif-inisiatifnya luar biasa sekali nih.
Oke, Insya kemudian Allah. terima kasih juga Pak Ari sebagai moderator ya Pak ya. Sekarang sudah executive board ya Pak di Insan AI dan juga rekan-rekan dari Insan AI semuanya yang mudah-mudahan malam ini dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, saya mohon izin untuk share PowerPoint saya terlebih dahulu ya. Oke. Semoga terlihat jelas ya. Ya, clear. Nah, clear ya. Baik, Bapak Ibu semua mungkin kita bisa diskusi dengan santai ya mungkin ya, tidak perlu terlalu serius ya karena AI-nya aja yang serius ya. Biar kita santai aja ya. Nah, jadi ini perkembangan AI atau kecerdasan artifisial di Indonesia. Jadi memang termnya itu eh, untuk bahasa Inggris itu adalah AI ya, Artificial Intelligence. Namun padanannya dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan artifisial. Kemudian ini sedikit perkenalan tadi sudah dijelaskan ya. Kita bisa terhubung lebih lanjut di via LinkedIn. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa selain itu juga saya sebagai dosen ya S1 di Teknik Biomedis di Telkom University. Dulu namanya STL Telkom berubah jadi IT Telkom ya. Tadi kemudian sekarang sudah jadi Telkom University. Nah, kemudian mungkin sedikit cerita ya, Bapak Ibu semua sebelum kita ke tadi kan disebutkan ada tim Promus ya, tim Promus. Jadi sebenarnya awalnya itu em, yang dibentuk oleh Komdiji itu adalah gugus tugas penyusunan peta jalan kecerdasan artifisial nasional. Yang jumlahnya 400 orang tadi itu adalah gugus tugas ya, ber-SK-kan Menteri Menkomdiji. Nah, kemudian dari 400 lalu kemudian dibentuklah tim perumus. Jadi perumus itu drafting ya atau yang membuat apa namanya menyusun kalau konten di tim penyusun gitu ya di gugus tugas ada beberapa pokja ada kelompok kelompok kerja namanya. Lalu dari tim dari 400 itu dibentuklah tim perumus di mana tim perumus ini fungsinya untuk drafting dokumen, kemudian membuat jadi dokumen ada yang sekarang itu hasil dari rumusan dari tim perumus ya. Nah, nanti saya mau share sebelum ke sini ya. Sebelum ke sini, nah ada dokumen sebenarnya ada dua dokumen itu yang sudah dikonsultasikan publik. Kenapa kita perlu konsultasi publik ya? Mungkin itu pertanyaan juga ya. Juga banyak orang yang bertanya mungkin apa sih sebenarnya buku putih gitu ya. Sebenarnya buku putih itu white paper ya kalau kita bahasa Inggris ya. Ini adalah dokumen strategik tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Aji bahwa eh, buku ini merupakan pedoman sebenarnya ya. Nanti menjadi pedoman kebijakan jika nanti kemudian eh, di ya eh, ini sini. Ya. Nah, jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, udah pendamping. Jadi eh, geser dulu boleh? Tadi kan udah janji. Jadi ada dua dokumen. Yang pertama adalah buku putih peta jalan kecerdasan artifisial nasional dan yang kedua adalah konsep pedoman etika kecerdasan artifisial. Nah, keduanya ini harapannya menjadi pedoman yang nantinya ketika sudah disahkan gitu ya, ini akan menjadi peraturan perundang-undangan. Bentuknya kita belum tahu ya bentuknya nanti seperti apa. Apakah menjadi misalnya rancangan peraturan presiden gitu ya. Setelah jadi rancangan kemudian bisa disahkan menjadi peraturan presiden ya. Itu stepnya ke sana gitu. Harapannya nanti bisa menjadi peraturan perundang-undangan. Nah, sebenarnya gitu ya, nanti juga saya jelaskan di tahun 2020, di tahun 2020 pada saat COVID itu ada satu dokumen namanya Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial atau Stranas KA ya, yang dirintis, yang diinisiasi oleh BPPT pada saat itu. Namun pada saat itu dokumennya belum belum ditindaklanjuti atau belum dilanjutkan menjadi peraturan perundang-undangan yang bisa digunakan secara sah di negara kita gitu ya. Jadi tujuan dokumen ini adalah seperti itu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ada banyak sekali stakeholders dari pemerintah, akademisi, asosiasi, dan kemudian pelaku usaha serta dari media.
Nah, konsultasi publiknya sebenarnya terjadi di bulan lalu, bulan Agustus ya Bapak Ibu semua, dari 8 Agustus sampai tanggal 22 Agustus, lalu Ya, diperpanjang 1 minggu lagi sampai tanggal 29 Agustus. Jadi dokumennya bisa diakses, nanti saya share juga di grup ya, ini bisa diakses secara publik ya di Drive. Google Drive-nya masih terbuka dan masih bisa diakses, masih bisa dibaca oleh kita semua. Nah, saya sebelum ke materi sini, saya pengen coba kita lihat Bapak Ibu semua mungkin sudah ada yang pernah melihat dokumennya ya, tapi bagi yang belum, saya mau coba kasih lihat gimana sih sebenarnya dokumen buku putih itu ya. Bentar, saya coba bukakan dokumennya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah dokumen, terlihat ya, dokumen buku putih. Jadi, buku putih peta jalan yang digagas oleh Komdiji, lalu ada tim penyusun dengan Dewan Pengarah dari Menkom Diji, kemudian ada Wakil Menteri, Sekretaris, dan lain sebagainya. Lalu ada gugus tugas, tadi diketuai oleh Bu Direktur, Bu Ayu Widiasari ya, Direktur AI kita namanya. Direktorat AI kita, lalu ada Wakil Ketua dan segala macamnya. Nah, ini yang tadi 400 sebenarnya di bagian yang awal-awal ini ya di di penyusun. Nah, lalu ada em, tim perumus. Nah, ini tim perumus saya, kemudian ada anggotanya sekitar 80. Nah, untuk daftar mungkin kita bahas daftar isi saja ya Bapak Ibu dulu terlebih dahulu ya sebagai gambaran ya. Nah, di sini dibahas terkait ada kerangka konseptual kecerdasan artifisial di mana nanti ada definisi sebenarnya ya. Kan definisi ini diperlukan ya Bapak Ibu ya untuk bisa mengacu nanti KA itu atau AI itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Lalu ada siklus hidup KA ya, prinsip-prinsip tata kelola, lalu risiko-risiko yang muncul ya dari KA, baik risiko mikro maupun risiko makro. Nah, lalu ada analisis masalah di mana analisis ini dikupas ya terkait kondisi saat ini untuk konteks kita Indonesia ya dari berbagai sisi. Yang pertama dari pilar etika, kebijakan, infrastruktur dan data, riset dan inovasi industri, pengembangan talenta, investasi pembiayaan serta use case. Nah, lalu kondisi yang diharapkan dan kemudian muncullah strategi. Nah, ada beberapa bidang prioritas ya, ada 10 nanti juga saya jelaskan sekilas. Lalu ada yang namanya arah kebijakan dan strategi Bapak Ibu. Nah, arah kebijakan dan strategi inilah yang menjadi fokus sebenarnya bagaimana arah kebijakan kita ya sebagai negara ya nantinya kalau misalnya ini menjadi peraturan perundang-undangan. Lalu ada banyak strategi di sana dan ada rekomendasi strategi peta jalan dan identifikasi quick win ya. Jadi quick win itu adalah kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti ya pemerintah itu kan ada yang namanya Asa Cita ya. Nah, di Asa Cita kan itu ada quick win, ada program-program yang kita dorong untuk dilaksanakan segera gitu dalam waktu 1 atau 2 tahun. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada nanti saya coba jelaskan di PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah secara singkat ya apa sih sebenarnya isi buku putih itu tadi menyangkut seluruh aspek di mana nanti rekomendasi-rekomendasi ini kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah pernah membaca ya bagaimana bentuk peraturan presiden. Jadi nanti rekomendasi-rekomendasi ini akan menjadi eh, bagian dari peraturan perundang-undangan ya di mana itu bisa dilaksanakan oleh sektor. Jadi sektor terkait gitu ya. Sektor itu misalnya sektor apa misalnya pemerintahan misalnya gitu ya, kemudian kesehatan misalnya. Nah, sektor itu bukan berarti nanti adalah kementerian ya. Jadi bukan hanya kementerian gitu. Kementerian itu ada yang sebagai regulator misalnya ya. Tapi pelaku usaha itu kan masuk di dalam sektor tertentu gitu. Ini kan Pak Haji nih memahami nih karena kan pelaku usaha ya. Jadi ada sektornya industri misalnya manufaktur gitu ya. Nanti kan ada kementerian atau pihak pemerintah terkait. Kemudian ini bisa mendorong bagaimana AI itu atau kecerdasan artifisial itu dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan optimal di sektor terkait gitu. Jadi konteksnya nanti kalau misalnya Bapak Ibu membaca dokumen ini ya, ada bagian rekomendasi itu bukan berarti bahwa yang melaksanakan itu adalah kementerian gitu, bukan. Tapi tentunya ada penanggung jawab dari pihak pemerintah ya dalam konteks misalnya kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah misalnya atau bentuk lainnya seperti itu. Nah, itu secara sekilas ya Bapak Ibu ya untuk memahami bagaimana sih sebenarnya posisi dari buku putih ini. Nah, lalu kita ke materi. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah
sering ya, apalagi di kalau member Insan AI ya sudah tahu pasti ya apa itu AI, apa itu sudah mungkin menggunakan AI itu sehari-hari gitu ya. Tapi kalau kita lihat konteksnya dalam konteks Indonesia gitu ya, bagaimana sih sebenarnya kecerdasan artifisial itu dalam rencana pembangunan nasional? Nah, tentunya kalau rencana pembangunan nasional kita mengacu kepada beberapa eh, apa namanya panduan lah seperti pedoman ya, mulai dari RPJPN 2025 2045, lalu RPJMN 2025 2029 ya, kemudian Asta Cita program prioritas sektor digital, lalu ada juga yang namanya strategi nasional tadi yang saya jelaskan, dan terakhir adalah arah strategi dan kebijakan dalam visi Indonesia digital. Nah, secara berdasarkan data gitu ya, kecerdasan artifisial itu dapat meningkatkan PDB Indonesia hingga 366 miliar dolar gitu di tahun 2030. Nah, aspirasinya terhadap transformasi ekonomi dari KA yaitu pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada tahun 2029 dan kemudian bisa menjadikan kita ya Indonesia, negara Indonesia dengan pendapatan tertinggi pada tahun 2038. Dan kalau misalnya kita lihat gitu ya, ini juga apa ya ujung-ujungnya kan sebenarnya AI itu digunakan untuk memudahkan kita tentunya ya, secara tugas kita manusia gitu ya. Tapi kemudian kita juga harus melihat ya bagaimana negara-negara saat ini kan saling bersaing ya, saling bertarung dalam tanda kutip gitu ya. AI war gitu ya, misalnya sekarang ya atau AI race ya saat ini. Bagaimana US itu membuat action plan sendiri, kemudian Tiongkok juga membuat gitu ya dan negara-negara lain ya atau bahkan misalnya dalam konteks regional misalnya ASEAN, EU gitu ya. Nah, itu tentunya ada potensi ekonomi gitu ya. Nah, secara global itu potensi KA itu ya di tahun 2030 itu mencapai 15,7 triliun dolar. Ini angka yang sangat luar biasa dan kemudian kalau misalnya di breakdown maka 6,6 triliun dolar itu peningkatan produktivitas dan efisien. Kalau misalnya kita lihat lagi konteksnya di Indonesia, yaitu Indonesia itu ternyata ya Bapak Ibu semua ya, pengguna harian aktif 10 besar ya di dunia. Jadi kalau misalnya kita lihat toolsnya mungkin kayak ChatGPT, kemudian apa DeepSeek gitu ya, Gemini dan lain sebagainya gitu ya. Maka Indonesia itu termasuk dalam 10% 10 negara terbesar pengguna ya. Jadi penggunanya sudah luar biasa sekali. Nah, kan sehingga sepertinya kita perlu gitu ya. Ya, iya Bapak Ibu ya. Jadi kan kita masyarakat di bawah gitu ya, masyarakat luas gitu ya. Bahkan kita sendiri bahkan kadang bertanya-tanya sebenarnya bagaimana sih sebenarnya menggunakan AI ini secara beretika gitu ya. Atau kita juga sebenarnya nggak ngerti gitu, apakah ada etikanya atau tidak gitu. Kenapa kok ada etika AI gitu kan? Itu kan juga menjadi pertanyaan kan ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan kita cuma gunakan itu tools-tools ini ya untuk kebutuhan kita gitu. Kita tidak memahami bahwa misalnya ada etika yang harus kita apa namanya kita pegang, lalu bagaimana penggunaannya gitu ya dengan aman misalnya gitu ya. Kita mungkin bisa jadi belum memahami hal itu. Kita hanya memahami bahwa oh ini berguna lalu kita gunakan gitu. Nah, itu sehingga kita perlu apa namanya panduan seperti ini. Nah, kemudian di sini dari hasil data ya dari UNESCO itu bahwa lebih dari 70% dari seluruh organisasi di Indonesia memanfaatkan generatif AI dalam pembuatan konten, engagement customer dan juga bantuan pemasaran. Nah, kalau kita lihat di sini ya Bapak Ibu, tadi dokumen yang saya sebutkan ada Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial yang memang sudah ada di tahun 2020. Tapi seiring perkembangan AI itu sendiri gitu ya, dan kemudian seiring perkembangan pengguna juga ya, diperlukan penyesuaian terhadap arah kebijakan dan juga strategi nasional yang memperhatikan perkembangan dan dinamika kecerdasan artifisial sejak 5 tahun terakhir ya, yang berkembang secara cepat, khususnya setelah kemunculan teknologi seperti AI generatif ya, KA generatif atau generatif AI ya, Gen AI yang mungkin kita gunakan saat ini gitu. Nah, jadi kita perlu Indonesia ini perlu arah kebijakan sebenarnya. Kita mau arahnya seperti apa? Lalu perkembangan teknologi memerlukan pula kesiapan yang adaptif dari masyarakat karena tentunya masyarakat kita bisa menggunakan saat ini dengan bebas ya. Semuanya bisa terakses gitu ya. Tapi perlu juga gitu ya kita lihat bagaimana sih sebenarnya pemanfaatan teknologi maupun pola pikir yang baik gitu ya, yang tepat didukung dengan harmonisasi kebijakan teknologi yang koheren dan adaptif dengan inovasi. Karena ya kita harapannya ya inovasi dan kemudian inovasi itu tetap berjalan gitu ya, tapi masyarakat juga memiliki panduan-panduan atau guidelines di mana jangan sampai tadi seperti contohnya yang disebutkan oleh Pak Aji ya dan juga Pak Ari gitu ya, penggunaan KA ini
sudah tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita gunakan gitu. Nah, perkembangan KA juga ya itu sangat banyak mulai dari multimodal generative AI, kemudian MCP, agentic AI gitu ya atau multi agent saat ini ya. Kemudian ada word language model, kemudian ada quantum AI dan lain sebagainya, safety, security, guardrail gitu ya. Sehingga eh, implikasinya adalah kita perlu gitu ya di sini bidang prioritas dan use case serta adopsi KA di bisnis, perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita baiknya gitu ya mengadopsi KA tadi apa saja gitu ya. Lalu ada tentunya gitu ya untuk menyiapkan masyarakat kan kita perlu training ya, pengembangan talenta, ya kan? Perlu adanya kolaborasi di situ. Bagaimana universitas misalnya gitu ya, lembaga riset, universitas dan lembaga riset misalnya itu berinovasi, bagaimana Kak itu diadaptasi. Lalu pertanyaan berikutnya adalah dari mana investasinya, pembiayaannya seperti apa gitu ya. Tentunya kan perlu arah kebijakan. Nah, kemudian implikasinya pada etika AI. Di sini ini mengacu kepada yang sebelah kanan ya gambar rumah itu visi Indonesia 2045 ini mengacu kepada dokumen Stranas KA 2020 ya Bapak Ibu ya. Ada layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, lalu ketahanan pangan dan mobilitas kota cerdas. Lalu ada 4 area fokus gitu ya dan seperti infrastruktur data, pengembangan talenta gitu ya. Kemudian ada etika dan kebijakan. Nah, ini adalah dokumen yang sudah ada di tahun 2020 dan perlu kita update ya. Dan ini menjadi landasan yang sangat penting ya. Adanya Stranas ini. Nah, kita juga coba benchmark ya di dalam buku putih dalam dokumen tersebut ada benchmark internasional terhadap negara-negara lain dari Amerika Serikat ya dengan action plan-nya gitu ya. Bahkan sebenarnya waktu itu di bulan Juli ya kalau Bapak Ibu mengikuti ya. Jadi Presiden Trump itu mengeluarkan AI Action Plan ya yang terdiri dari 3 pilar. Lalu Inggris juga punya di awal tahun, kemudian Uni Eropa juga ada, Tiongkok itu juga bersamaan ya di bulan Juli. Kalau saya tidak salah seminggu setelah atau beberapa saat setelah Amerika mengeluarkan action plan, kemudian muncullah Tiongkok ya, lalu Jepang, India, Singapura dan Malaysia. Sehingga secara umum eh, negara atau apa namanya atau region tadi ya memiliki kerangka kebijakan etika dan tata kelola yang komprehensif gitu ya didukung dengan pengembangan aktif riset dan inovasi namun terdapat perbedaan dalam strategi karena masing-masing negara punya nih strateginya sendiri gitu ya karena kan sering bertanya Bapak Ibu mungkin pernah bertanya gitu ya, Indonesia sebenarnya kita mau kemana sih gitu ya sering kan bertanya seperti itu gitu ya di kita mau mau ke arah mana atau bahkan kita punya inisiatif itu nah di sini lalu kita juga dapat belajar dari konteks ini ya dari apa yang sudah ada untuk memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor dengan turut mengembangkan regulasi yang inklusif responsif terhadap perkembangan teknologi dan kemudian meminimalisir bias dengan memberikan tekan pada integrasi pendidikan ke sejak dini dan ini pendidikan sejak dini ini sudah tercermin ya Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu mengikuti ada namanya naskah akademik Coding dan Kecerdasan Artifisial ya KKA dari Kemdikbudristek yang diluncurkan pada bulan Februari 2025 kalau saya tidak salah nih ya. Jadi waktu itu saya juga ikut terlibat di dalam pembuatan dokumennya. Kemudian ada beberapa apa namanya nih beberapa topik ya untuk benchmark dengan berbagai macam pilar etika dan kebijakan, lalu infrastruktur data bagaimana sih sebenarnya bagi pakai dataset gitu ya, riset dan inovasi dan lain sebagainya, ada beberapa use case bidang dan lain-lain yang dari negara-negara eh, luar ya. Jadi kita harus menyesuaikan juga sih sebenarnya gitu ya. Karena kan kita harus mencari use case yang paling tepat ya untuk Indonesia gitu. Kita tidak ada banyak use case yang menarik, tapi apa yang paling tepat dan paling dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Nah, sehingga peta jalan ini menjadi urgent ya, di mana peta jalan sudah selaras dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia melalui program Asia Cita, di mana ada prioritas ke-8 ya, prioritas 8 yakni penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi. Nah, penyusunan peta jalan ini mencakup strategi pengembangan talenta, investasi, pembiayaan, infrastruktur dan data, riset dan inovasi, use case, serta regulasi yang adaptif menjadi suatu urgensi yang tidak dapat diabaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi inilah yang menjadi landasan kenapa kita perlu adanya eh, pedoman ya strategik kebijakan untuk pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial di Indonesia. Nah, yang diinisiasi oleh Komdigi. Nah, eh
Di dalam dokumen gitu ya terdapat kerangka ekosistem KA nasional di mana ada kita memiliki visi ya, visi kecerdasan artifisial yaitu terwujudnya ekosistem kecerdasan artifisial yang etis dan bertanggung jawab untuk memperkuat daya saing global menuju Indonesia Emas 2045. Nah, dari sini menurut saya sudah sangat clear ya bahwa sebenarnya kita perlu ya tadi kecerdasan artifisial yang etis. Artinya kita perlu panduan ya. Etis itu seperti apa sih sebenarnya Bapak Ibu semua gitu ya. Etis itu kan etika itu adalah prinsip atau nilai-nilai yang dipegang gitu ya What dan you itu like more? Making itu konteksnya dengan suatu lokasi ya. Nah, kemudian tanggung jawab gitu ya. Nah, tanggung jawab ini kan apa bukan hanya etis tapi juga kita bertanggung jawab atas apa yang kita kembangkan atau yang kita gunakan. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa ada tanggung jawab gitu ya. Misal misal paling sederhana ya. Ketika kita menggunakan AI atau tools tertentu untuk membuat kalau misalnya student misalnya ya membuat tugas gitu ya kita kan harus mempertanggungjawabkan hasil tersebut kan ya karena kan nggak mungkin ya dituntut adalah AI-nya gitu misalnya nilainya jelek ya udah oh maaf Pak nilainya nol gitu misalnya nilainya rendah gitu ya ya yang buat AI gitu ya kan nggak mungkin seperti itu tapi kan kita yang setor ya manusia gitu ya kita sebagai student yang setor itu nah itu merupakan tanggung jawab ya di situ nah kemudian kita punya misi juga di mana misi ini mencerminkan semua fokus tadi ya etika kebijakan pengembangan talenta infrastruktur dan data, riset dan inovasi industri, investasi dan pembiayaan, serta use case yang ada. Nah, lebih detail nanti bisa dibaca lagi di dokumen ya. Saya langsung saja ke sini. Nah, ini adalah apa bagaimana kita mengalurkan ya kerangka buku putih ini. Jadi pijakannya itu Bapak Ibu semua tentu berasal dari RPJMN dan kemudian regulasi kebijakan peraturan yang ada. Nah, karena ini adalah landasan ya. Kita punya landasan di mana ada regulasi dan kebijakan, lalu ada etika dan investasi pembiayaan yang bisa mensupport semua pilar-pilar lain. Kemudian ada infrastruktur data, pengembangan riset inovasi di industri, di mana harapannya kita memiliki nanti ada beberapa use case atau implementasi di sana. Nah, harapannya tadi dari visi ya, daya saing kita gitu ya di Indonesia tingkat global, posisi kita di mana kita harapannya bisa naik posisinya gitu ya, dan kemudian tercapainya Indonesia Emas di 2045. Ada 10 bidang prioritas ya, dan bidang prioritas ini bisa mencakup menurut kami ini sudah tercakup semuanya ya. Misalnya ada ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keuangan, reformasi birokrasi, politik, hukum dan keamanan, energi, sumber daya lingkungan, perumahan, transportasi, logistik, dan infrastruktur, serta seni, budaya, dan ekonomi kreatif. Harapannya adalah ada 8 nanti use case yang saya lanjutkan di sini ya. 8 use case. Nah, kemudian eh, ada yang namanya arah kebijakan dan strategi, Bapak Ibu semua. Nah, arah kebijakan ini adalah apa-apa yang diupayakan ya, strategi yang diupayakan. Ada 4 utamanya arah kebijakannya. Yang pertama adalah empowering multi stakeholders and whole government. Ada 7 strategi, 8 program dan 20 kegiatan. Kemudian contohnya ya, Bapak Ibu semua, bagaimana bentuk strateginya yaitu adalah membentuk gugus tugas koordinasi KA nasional gitu ya. Nah, bentuknya seperti apa ya? Itu nanti saya juga belum tahu ya. Akan jadi bentuknya seperti apa? Apakah badankah gitu ya? Misalnya pertanyaannya seperti itu ya. Apakah bentuknya nanti menjadi badan misalnya gitu? Apakah menjadi kementerian? Nah, itu juga saya nggak tahu nih ya posisinya gitu ya. Karena ini kan nanti setelah ada peraturan perundang-undangan kan, kemudian misalnya Bapak Presiden atau para apa namanya presiden atau yang memiliki wewenang lah yang membentuk itu. Kemudian ada interoperabilitas data KA. Mungkin bagi rekan-rekan yang riset bidang KA ya di Indonesia misalnya gitu kan sering bertanya datanya seperti apa, bagaimana dapat data gitu. Nah, itu kita bisa interoperabilitas data itu dengan mudah, lalu perluasan akses, kerjasama dan kolaborasi internasional ya Bapak Ibu, karena kita perlu juga gitu ya arah kebijakan di Indonesia, apa yang kita buat di Indonesia itu bisa inline juga, harmonisasi, harmonis ya dengan apa yang ada di internasional. Lalu penguatan kurikulum pembelajaran KA untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Lalu ada nurturing innovations ya, pengembangan inovasi. Ada AI Talent Factory. Ini mungkin ada yang pernah baca ya, kalau di saat ini sudah ada ya program AI Talent Factory itu yang
diinisiasi oleh BPSDM Komdigi, dan kemudian untuk tahun ini kalau saya tidak salah itu bekerja sama dengan Universitas Brawijaya. Lalu ada Digital Talent Center, Digital Talent Scholarship, Open Innovation, ada Sandbox ya untuk uji coba terbatas kecerdasan artifisial. Jadi ketika kita membuat suatu inovasi KA gitu ya, kalau misalnya itu terlalu berbahaya, terlalu risikonya itu tinggi gitu ya, mungkin kita perlu di sandboxkan dulu ya, atau di ruang uji terbatas lah, seperti itu contohnya ya. Lalu ada inovasi digital hub. Nah, ini ada yang menarik ya, yang dimasuk beberapa pemberitaan adalah sovereign AI fund. Jadi kita juga ada apa namanya AI apa pembiayaan yang bisa semakin apa namanya semakin banyak gitu ya, atau semakin banyak ya. Ini kalau saya lupa bahasa detailnya ya. Intinya supaya lebih banyak opsi-opsi pembiayaan bukan hanya dari luar negeri tapi juga dalam negeri. Lalu penguatan keterlibatan kelompok rentan dalam pengembangan dan pemanfaatan KA. Jadi Bapak Ibu semua kita juga perlu memperhatikan gitu ya. Bagaimana kelompok rentan, misalnya lansia gitu ya. Kemudian apa kelompok-kelompok yang memang rentan terhadap dampak tersebut. Nah, lalu ada improving teknologi, research and innovation capability and capacity. Di sini contohnya adalah peningkatan konektivitas dan kualitas jaringan telekomunikasi. Karena ya kita tidak akan bisa running AI model gitu ya tanpa ada dukungan konektivitas serta kualitas jaringan ya. Lalu ada infrastruktur KA bersama misalnya ya yang bisa diakses oleh misalnya universitas, oleh masyarakat umum, oleh pelaku usaha gitu ya. Karena penyediaan GPU misalnya computing itu kan cukup cukup menantang ya. Lalu ada transisi energi baru, platform data riset terkurasi misalnya ya yang bisa yang diakses, lalu ada repositori model nasional dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir gitu ya, tanpa meninggalkan ini adalah mitigasi risiko. Di mana nanti adanya pedoman etika yang sudah ada dokumennya, lalu ada Observatorium Nasional KA. Nah, Observatorium Nasional KA ini secara sederhana ini adalah nanti misalnya ada misalnya entah bentuknya seperti apa ya, misalnya komite kah, apa badankah yang nanti bisa memantau ya, mengawasi bagaimana penerapan atau pengembangan dan implementasi KA di Indonesia. Lalu pelindungan infrastruktur, teknologi strategis nasional dan platform digital kecerdasan artifisial. Jadi kita punya mungkin nantinya bisa ada punya misalnya katalog-katalog use case ya KA di Indonesia itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Lalu bagaimana dampak KA itu terhadap masyarakat misalnya. Kita kan perlu tahu ya seberapa luas dampak KA ya saat ini. Nah, itu yang perlu diukur. Nah, lalu ini contoh ya Bapak Ibu ya, secara sederhana nanti detailnya di buku ya. Misalnya nih, kebijakan adalah penguatan keterlibatan berbagai pihak dan seluruh lini pemerintahan ini yang empowering stakeholders tadi ya, membentuk gugus tugas, mendorong keterlibatan pemerintah Indonesia dalam diplomasi, koordinasi dan inisiatif kerjasama internasional misalnya, lalu menguatkan mekanisme koordinasi lintas KLD, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah misalnya seperti SPB dan lain sebagainya, lalu pengembangan inovasi, menguatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan gitu ya, karena sudah ada banyak sekali Bapak Ibu semua dokumen ya peraturan perundang-undangan yang ada misalnya ada PDPK misalnya gitu ya, ada SPBEK, ada Satu Data Indonesia dan lain sebagainya yang itu harus diharmonisasikan. Lalu ada mengakselerasi inovasi dengan pendekatan open innovation misalnya dengan sandbox KA atau mengembangkan instrumen pembiayaan inovatif dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh strateginya ya. Nah, lalu ada peningkatan kapabilitas, ini contoh-contoh strateginya juga. Lalu ada mitigasi risiko, mendorong tata kelola KA yang etis bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemanfaatan KA. Ini juga ada detail ya Bapak Ibu strategi. Dan jadi nanti konsepnya gini Bapak Ibu, jangan apa namanya ada arah kebijakan. Dalam arah kebijakan ada strategi. Dalam setiap strategi itu nanti ada kegiatan-kegiatan atau ada kegiatan-kegiatan atau program yang perlu dilakukan. Nah, seperti itu. Lalu ada use case. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu ya. Use case ini itu ya diekstrak dari RPJMN, RPJPN dan juga Asescita ya. Dan kemudian kita lihat bidang prioritasnya ketahanan pangan misalnya ya. Kan MBG mungkin Bapak Ibu ya tahu ya. Kan setiap hari mungkin juga lihat ya di Reels ya ada informasi MBG gitu. Nah, di sini MBG itu bisa ya kita gunakan KA atau AI untuk menu MBG yang sehat dan beragam yang disesuaikan dengan kekayaan pangan lokal setiap wilayah. Jadi data tabular misalnya ya. Jadi daerah A, daerah B, daerah C itu kan beda ya. Kita bisa lihat misalnya potensinya yang mana. Lalu untuk swasembada pangan juga bisa. Lalu kalau kesehatan itu ada TB untuk screening TBC ya, karena Indonesia termasuk dalam salah satu negara masih yang sangat tinggi gitu ya untuk TB, TBC ya, tuberkulosis.
lalu bisa digunakan untuk screening TB, lalu untuk cek kesehatan gratis. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada yang namanya program cek kesehatan gratis ya. Itu bisa digunakan LLM ya, misalnya untuk kesimpulan dan saran hasil kesehatan. Lalu di bidang ekonomi keuangan misalnya untuk mensupport Koperasi Merah Putih ya, jadi memantau operasional kinerja dari koperasi. Lalu di bidang pendidikan itu namanya bisa kita gunakan untuk personalized learning ya. Jadi misalnya setiap student itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda ya, atau kemampuannya berbeda-beda, itu juga bisa gunakan. Lalu politik hukum dan keamanan misalnya mendeteksi hoax dan disinformasi gitu ya. Jadi deteksi hoax misalnya bisa dari gambar, teks atau video meningkat, dan tujuannya kita bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah misalnya. Nah, oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu semua yang bisa saya jelaskan ya. Ini sedikit mungkin menurut saya teaser aja ya Pak Aji ya, Pak Ari ya. Karena memang detailnya ada di dokumen, tapi saya ingin memberikan gambaran bahwa apa sih sebenarnya buku putih gitu ya. Kenapa nggak buku kuning ya, gitu misalnya ya. Jadi dan apa sih sebenarnya tujuan dari buku putih ini gitu ya. Jadi tujuannya adalah ini menjadi pedoman, sekali lagi pedoman pengembangan dan pemanfaatan KA di Indonesia ya bagi seluruh pemangku pemangku kebijakan eh, masyarakat gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya AI kita maunya arahnya kemana? Apa aja yang perlu diprioritaskan? Bagaimana nanti kalau misalnya sudah menjadi peraturan perundang-undangan maka bisa dijadikan panduan ya bagi kementerian terkait misalnya untuk bisa mendorong pengembangan dan pemanfaatan artificial intelligence atau kecerdasan artifisial di masing-masing sektor ya. Dan bukan berarti yang melaksanakan nanti, soalnya ada tuh yang nanya, kenapa kok PIC-nya misalnya kementerian-kementerian semua gitu. Sebenarnya itu bukan mereka yang membuat model AI-nya gitu, bukan mereka yang membuat, bukan kementerian yang membuat model model AI-nya, bukan mereka yang mengembangkan, tapi mereka mendorong sektor ya. Kan sektor nanti itu ada pelaku usahanya kan ya. Ada pelaku usaha, ada stakeholders terkait lah gitu ya yang bisa mendorong pengembangan pemanfaatan KA tersebut ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu semua, kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ari Mustarinudin. Ya, terima kasih. Ini suara saya Pak terdengar jelas nggak? Karena katanya kecil nih suara saya. Tadi kecil Pak, sekarang udah Lumayan, Pak jelas. Ari. Sekarang udah Ya, jelas. mendingan, Ya, mendingan. oke. Baik, terima kasih Pak Tom Hurt. Ini luar biasa sekali paparannya, sangat komprehensif. Namun tentu saja kita memang harus baca dulu apa namanya dokumen white papernya itu, apakah teman-teman semua Bapak Ibu sudah membaca atau tidak sehingga punya gambaran yang utuh gitu ya. Baik dengan penjelasan Pak Tom Hurt tadi kita dapat setidaknya punya gambaran lah ya, mulai dari pondasi kebijakan, arah risetnya kemana, hingga etika pengembangan AI nasional itu seperti apa. Baik, tiba saatnya kita pada sesi diskusi dan tanya jawab ya Bapak Ibu. Silakan bagi uh, peserta webinar ini yang punya pertanyaan bisa dipersilakan untuk langsung saja membuka mikrofonnya dengan memberi simbol dulu ya. Atau bisa juga menulis pertanyaan di kolom chat. Kita buka sesi diskusi ini bila ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Pak Daroji kayaknya ini udah buka kamera. Silakan Pak, bila ada pertanyaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya ini jadi apa? Sebenarnya kurang lagi melek AI ya. Sebenarnya pengembangan teknologi AI ini sebenarnya tanggung jawab LSM masyarakat atau siapa sebenarnya, apa pemerintah atau ke siapa gitu loh. Terus ini kan untuk kemajuan untuk kemaslahatan ini ya, umat ya, orang Indonesia terutama dipersaing dengan apa, ekonomi global, kebudayaan dan sebagainya itu.
Itu dalam hal ini yang ini penanggung jawabnya itu apa sekelompok penggagas ini eh, sekelompok orang atau LSM atau gimana? Ya, mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, sudah dipahami pertanyaannya Pak Daroji, terima kasih. Eh, Mungkin ada yang lain, biar sekalian bisa direspon oleh Pak Tom Hart. Saya boleh nanya dong. Ah, Oh, iya. boleh, boleh, silakan. Saya Baik, boleh juga terima nih ya. kasih. Oh ya, Oh, Bang Adil. Oke, punten Pak nih Bang Adil. Adil. Tahap sini Bang Adil ya. Ya, Saya siap. satu aja sih. Terima kasih Prof. Kamhort atas pemaparannya, luar biasa ya. Jadi ini kehormatan nih dapat pembicara langsung ketua perumusnya, gitu ya, bukan kaleng-kaleng. Iya, luar biasa. Eh, Kalau dari saya sih pengen nanya terkait dari buku putih ini, itu kita butuh spill nih tipis-tipis. Apa nanti akan jadi undang-undang, ada jadi perpres, atau jadi apa bentuk regulasi ke depan? Apa jadi buku putih aja kayak gitu. Ini kita mungkin masyarakat pengen tahu nih. Terus khususnya kita Insanae Community. Kedepannya ini mau jadi apa nih Insanae secara regulasi, ya, secara konteks apa namanya aturan atau perundang-undangan di negara Indonesia. Terima kasih. Ya, dilanjut. Ya, terima kasih Pak Haji. Pertanyaan yang bagus. Kemudian ada yang lain, Pak Adil tadi, boleh? Iya, Ya, silakan jadi Pak. ya terima kasih Pak Ari. Saya Aidilvan, dosen di IAIN Langsa. Tapi saya di hukum pidana ya. Walaupun memang tertarik juga dengan masalah digital. Ya, ya, Saya ingin menyampaikan bahwa dalam buku putih ini ada nggak keinginan dari para pejabat di Indonesia ini mendorong untuk lahirnya AI yang diciptakan oleh pemerintah atau anak-anak bangsa Indonesia gitu. Jadi bukan cuma kita ngurusin peta jalannya, apa white paper peta jalan kecerdasan artifisial nasional, tapi didorong juga kita untuk bisa menghadirkan AI yang dibuat oleh anak-anak bangsa sehingga tidak tergantung dengan yang ada dari luar. Perlu dipahami bahwa walaupun kelihatannya AI yang ada itu gratis dan lain sebagainya, tapi pada dasarnya sebenarnya apa yang dibuat oleh teman-teman kita baik di Cina maupun di US itu kan pengumpulan data. Pak Tom Head Sia dari ya, saya agak susah emang. Ya, itu kan pengumpulan data. Ya, ingat pengumpulan data dari seluruh dunia. Ya, walaupun kesannya kayak ChatGPT misalnya ya tanya ini tanya itu, tapi pada hakikatnya kan mereka mengumpulkan data. Dan itu sebenarnya yang paling penting pengumpulan data itu. Nah, ini mungkin yang ingin saya tanyakan dari Pak Tom Head. Pak Tom Head ya namanya Pak ya. Manggilnya siapa Pak enak? Oke, terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Kalau kita di bagus Pak. Korea manggilnya Bang Tom. Oh, Atau Bang Mas Tom. Tom. Oh, Ya, oke oke. baik. Saya kira tiga pertanyaan dulu mungkin ya, bisa langsung direspon sama Pak Tom Hart. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak apa Pak Daroji, Pak Aji dan kemudian Pak Aidil ya atas pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Yang pertama ya Pak terkait dari Pak Aji dulu lah mungkin ya. Jadi memang dokumen ini gitu ya, dokumen buku putih ini, white paper ini harapannya menjadi pijakan ya dalam upaya pengambilan strategi kebijakan regulasi yang akan ditempuh ya untuk menata kelola pengembangan dan pemanfaatan KA di Indonesia. Nah, bentuknya saat ini yang saya pahami ya itu dalam harap nantinya itu menjadi rancangan Perpres ya, dalam rancangan Perpres. Nah, itu yang apa yang saya ketahui ya Pak Aji ya. Tapi nanti bentuknya apakah memang menjadi rancangan Perpres gitu ya atau akan menjadi bentuk lain itu juga sebenarnya inisiatifnya nanti ada dari kementerian terkait ya di mana dalam konteks ini adalah dari Komdiji. Tapi yang saya ketahui seperti itu. Nah, kalau nanti ada perubahan dan segala macamnya itu berarti nanti dari Komdijinya gitu ya. Tapi harapannya adalah
ben- nanti dokumen ini menjadi dasar dari pembuatan kebijakan regulasi. Nah, seperti itu. Sehingga makanya perlu konsultasi publik kan ya di awal gitu ya. Konsultasi publik tadi supaya masyarakat mengetahui gitu ya bahwa oh ada dokumen seperti ini dan kemudian nanti ketika ada kebijakan ada peraturan perundang-undangan terkait itu ibaratnya masyarakat sudah mengetahui hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua eh, terkait pertanyaan dari Pak Aidil ya Pak ya, di dalam dokumen ini ya ada banyak sekali Pak bahasan terkait dorongan tersebut ya, sehingga dan ini tercermin dalam salah satu pilar, Pak. Jadi ada beberapa pilar, ada 7, Pak. Di mana salah satu pilar tersebut adalah use case sebenarnya. Use case itu kan sebenarnya adalah bentuk pengembangan pemanfaatan real ya, Pak ya, dari KA itu sendiri gitu ya. Dan kemudian juga didorong ya supaya ada dari use case yang ada dari bidang prioritas ada 10 bidang prioritas itu kemudian ditetapkan ada 8 quick win, Pak. Quick win ini harapannya adalah harapannya ya menjadi pengembangan atau pemanfaatan KA yang bisa segera diadopsi, Pak, oleh kita gitu ya, oleh kita itu di Indonesia ya, oleh kita di Indonesia ya, siapa yang melakukan tersebut gitu ya, ya harapannya kalau di situ ya, kalau use case mungkin kalau quick win mungkin terkait dengan apa namanya penanggung jawab sektor ya Pak ya, misalnya di bidang kesehatan itu kan ada beberapa penanggung jawabnya misalnya kalau dalam screening TBC mungkin ya itu berarti nanti Kementerian Kesehatan sebagai PIC ya penanggung jawab tapi yang membuat belum tentu kan ya berarti di kementerian langsung kan Pak ya bisa jadi nanti kerjasama dengan pelaku usaha atau dengan stakeholder lain yang bisa mendukung hal tersebut itu tapi memang diharapkan penanggung jawabnya bisa dari Kemenkes. Nah itu salah satu contohnya saja Pak gitu ya dan itu ada banyak sekali dorongan-dorongan di mana em, apa pemanfaatan pengembangan adopsi KA itu menjadi lebih bisa masif sebenarnya di Indonesia. Nah, tapi dorongan-dorongan tadi itu ya, itu juga tidak bisa dilakukan kalau misalnya tidak ada dukungan lain gitu, Pak. Jadi dukungan lain itu adalah infrastruktur, data gitu ya, kemudian apa pembiayaan, investasi, lalu talenta itu sendiri kan mengembangkan KA kan butuh talenta ya, Pak ya. Butuh SDM yang bisa kita sebutnya bukan SDM ya, talenta. Talenta yang bisa mengembangkan model tersebut gitu ya, yang bisa memahami hal tersebut gitu. Nah, tapi dibalik daripada itu lagi ya butuh yang namanya guideline, rambu-rambu sebenarnya kebijakan. Apalagi mungkin Bapak lebih memahami nih kan di bidang hukum ya Pak ya. Jangan sampai nanti misalnya ketika ada yang mengembangkan adopsi KA gitu ya, yang paling sering ditanya oleh orang tuh ya, kalau misalnya terjadi sesuatu terhadap seseorang misalnya, anggaplah misalnya diagnosis gitu ya. Kalau diagnosisnya salah dan kemudian menyebabkan mm, paling worst case itu kan kematian ya Pak ya, menyebabkan kematian misalnya, siapa yang akan dituntut gitu? Itu biasanya pertanyaan dari ini nih teman-teman yang bergerak di bidang hukum nih ya, siapa yang akan dituntut gitu ya. Nah, itu kan apa namanya eh, perlu regulasi kan Pak di situ gitu ya. Nah, tapi memang di sini sejauh yang saya pahami gitu ya, kita tidak membuat undang-undang kan kalau PDP ada undang-undangnya ya Pak ya, dibuat undang-undang perlindungan data pribadi gitu. Nah, sejauh yang saya pahami kalau AI ini kita tidak membuat undang-undang tapi dikembalikan kepada perundang-undangan atau regulasi terkait di bidangnya. Jadi kalau misalnya di bidang kesehatan ada terjadi sesuatu ya kembalikan lagi gitu ya di aturan dari apa regulasi terkait di bidang kesehatan itu sendiri. Misalnya apakah ada peraturan menteri ataukah ada undang-undang lain yang bisa mensupport hal tersebut itu. Nah, itu sejauh itu sih Pak ininya hubungannya. Jadi memang harapannya kita bisa mengembangkan jadi kita bisa meningkatkan daya saing kita, Pak. Jadi yang tadi Bapak sebutkan ketergantungan dan lain-lain sebagainya itu kan sebenarnya kalau misalnya daya saing Indonesia kita itu meningkat gitu ya, maka kita akan bisa menggunakan produk-produk dalam negeri kan, Pak ya, seperti itu. Nah, ini nanti kaitannya banyak, Pak, dengan investasi, dengan infrastruktur, adanya infrastruktur mendukung, data dan lain sebagainya. Nah, itu kaitannya dengan keseluruhan konteks dari apa buku putih ya. Jadi seperti itu Pak. Nah kemudian dari Pak Daroji tadi ya, saya coba mengingat ya. Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab ya kalau saya tidak salah tadi ya Pak Ari ya. Betul, betul. Siapa yang bertanggung jawab? LSM atau Jadi, pemerintah? nah eh ini saya coba memahami ya konteks di sini adalah seperti ini. Kita punya pemerintah ya.
pemerintah ini kan memang yang memberikan apa dorongan ya gitu ya Pak ya. Berarti kan ya kalau pemerintah itu kan memberikan dorongan, memberikan rambu-rambu, yang memberikan arah dan tujuan gitu ya. Nah, kemudian memang kalau menurut saya gitu ya, itu kita semestinya yang kalau kita mau berkembang bersama, pemerintah punya porsinya gitu ya. Lalu kemudian masyarakat, LSM, komunitas itu punya porsinya. Dengan Insan AI seperti ini kan sebenarnya mendiseminasi ya, membantu untuk bukan membantu pemerintah juga sih sebenarnya, tapi membantu dalam diseminasi bahwa sebenarnya kecerdasan artifisial itu seperti apa sih, etika bertanggung jawabnya seperti apa, pengembangan seperti apa. Nah, itu kan ada porsi sendiri juga. Lalu apa industri juga punya porsi sendiri gitu. Lalu akademisi juga punya porsi sendiri. Jadi semua stakeholder itu menurut saya punya porsinya masing-masing. Nah, tinggal dilihat kita ya secara karakter Indonesia ini seperti apa gitu ya. Mungkin kalau misalnya kayak misalnya di Amerika ya. Kalau di Amerika ngomongin Amerika nih misalnya. Kalau Amerika ya memang eh, driving force-nya itu ada di industri gitu. Big tech itu yang menjadi driving force-nya kan sebenarnya gitu ya untuk bisa mengembangkan KA masif itu kan di sana. Nah, tapi kalau misalnya di Tiongkok misalnya gitu ya, peran pemerintah itu menjadi dominan gitu ya, ada di situ. Nah, Indonesia nih yang kita perlu lihat gitu ya. Pemerintah maunya arahnya seperti apa sih? Nah, menurut saya dengan adanya buku putih ini sebenarnya menunjukkan niatan dari pemerintah yang sudah apa mau apa namanya ada niatan dari pemerintah untuk bisa mendorong pengembangan pemanfaatan KA ya menurut saya nih. Buktinya dengan adanya dokumen ini gitu. Nah, harapannya nanti kita kawal bersama ya, bagaimana bentuknya akhirnya dokumen ini, bagaimana penerapannya, bagaimana implementasinya di lapangan gitu ya. Karena jangan sampai ini hanya menjadi dokumen saja gitu ya, tanpa ada apa namanya real pengembangannya, adopsinya. Karena kan memang dorongan akhirnya adalah semakin banyaknya implementasi, dorongan pengembangan KA yang etis dan bertanggung jawab sehingga meningkatkan daya saing Indonesia secara global gitu ya. Nah, seperti itu. Semoga bisa menjawab nih. Ya, terima kasih. Gimana sudah jelas Pak Adil, Pak Haji, Pak Daroji? Alhamdulillah, Ya, sangat jelas. terima Terima kasih, kasih. Prof. Ya, baik. Silahkan mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman yang lain. Boleh Pak AZR, Pak Azhar, silahkan. Langsung saja. Assalamualaikum Mas Ari, ini Rafsa Mas. Ahlan, Pak Rapsa. Oh, Mas Gimana? Rafsa. Soalnya ada Hmm. berjenggot ya kan. Yang Iya, saya tahu Mas Rapsa itu nggak berjenggot, justru itu yang lagi nyempil di pojokan tuh. oh gitu. Silakan Mas Rapsa. Ini cuma sekedar nambahin ya, itu kan dari sisi regulasi ya. Eh, saya cuma sekedar mau menambahi secara technical level dan juga use case yang secara real ya. Di Indonesia udah diterapin Mas, FYI. Udah diterapin dan kita itu negara yang udah bisnis yang udah menerapkan dulu kemarin itu adalah Astra. FYI, untuk mobil Astra di tahun 2021 ke atas itu ada sensor namanya LDCM dan Teltonika. Itu gunanya untuk mengambil behavior dari para driver mobil itu sendiri. Dan regulasi sesuai regulasi kalau secara yang saya tahu ya dari manajemen Astra yang dulu, saya kan pernah megang project itu. Itu udah dilaporkan ke pemerintah dan adopsinya sampai sekarang masih sangat lama dan masih nggak tahu ya sampai sekarang itu masih belum ada bayangan yang jelas gitu loh. Sampai akhirnya data itu diambil sama Toyota di Jepang di Osaka. Jadi LDCM dan Teltonika ini dia akan mengerekod behavior dari para driver mobil Toyota buatan 2021 ke atas. Saya masih punya datanya, rancangan dokumen-dokumennya semuanya masih ada di saya semuanya, secara teknikal dan lain-lain. FSD, TSD dan lain-lainnya saya punya semuanya. Dan data itu dipakai ke Jepang, nggak ada regulasi yang ini Mas, yang apa ya, mencegah hal itu gitu loh. Jadi yang memanfaatkan hal itu adalah siapa? Jepang. Akhirnya mereka memakai itu untuk memasarkan produk baru mereka berdasarkan dari geografis tempat seperti Jakarta, baik itu dianggap sebagai inner city ya untuk area inner city, terus ada juga yang pegunungan which is itu kebanyakan di daerah Jawa atau daerah-daerah di Sumatera lah ya.
waktu itu, dan itu adopsi yang benar-benar sangat bagus sebenarnya. Pertanyaannya kenapa pemerintah dari 2021 sampai sekarang itu nggak ada yang jelas namanya pengaplikasian ini, hanya di white paper, white paper, white paper. Jujur aja, saya ngerasa waktu itu saya ngerasa kalau semuanya ini bisa diadopsi massal itu bagus banget. Bukan cuma kita ngomong soal industri otomotif aja ya Mas ya. Ada banyak, termasuk perbankan, terutama perbankan sih ya, perbankan dan juga finance itu benar-benar butuh hal ini. Kenapa? Itu bisa mendeteksi risk dari customer itu sendiri. Mana customer yang punya risk ratio yang sangat tinggi, rendah, maupun yang medium. Nah, pertanyaannya apa sih yang di pemerintah itu yang sampai sekarang itu dari 2001 ya, 2021 ya ini saya bilang, yang masih mengganjal sampai sekarang. Apakah kita cuma muter-muter, cuma diskusi, diskusi, diskusi tanpa melihat dari real case ini yang udah kita serahkan dulu itu di 2021, atau masih ada hal yang lain nih yang muter-muter gitu loh. Karena apa? Sebenarnya semakin kita lama mengadopsi sistem ini, itu kita akan semakin jauh tertinggal, Mas. Itu aja sih pendapat saya, sih, Mas. Ya, wah, terima kasih Mas Rapsa. Ini pertanyaan tajam buat saya ini sebenarnya. Ya, eh, kalau kita ngambil benang merah tadi dari pertanyaan Pak Aji, terus Pak Adil itu kayaknya memang ada benang merahnya itu. Padahal eh, apa namanya white paper ini apa final atau tidak ya? Pak, nggak tahu apa ini sudah final atau masih butuh konsultasi lebih jauh lagi. Padahal tidak harus berbentuk eh, undang-undang seperti Perpres atau undang-undang tersendiri, tetapi bisa langsung diadopsi ke sektor yang relevan untuk itu, begitu kan? Nah, makanya pertanyaan Mas Rapsa itu sangat perlu dijawab dengan jelas itu saya kira. Itu hanya tambahan. Apa mau langsung direspon atau mungkin ada pertanyaan yang lain? Boleh? Iya, boleh, Ah, boleh. Saya respon dulu kali ya. oke. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Rafsa nih atas atas tambahannya ya. Saya coba memposisikan eh, diri ya dari, jadi memang seperti ini ya kondisinya di Indonesia. Karena saya juga baru, mungkin kalau sedikit cerita tadi ya, sebenarnya saya juga baru kembali Indonesia itu 2023 ya, Pak ya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat, kalau dari sisi satu satu sisi ini ya, sisi lain gitu ya, di luar, karena sebenarnya saya kan juga bukan bagian dari pemerintah nih ya ceritanya ya. Jadi memang kita di dalam gugus tugas ini terdiri dari stakeholders, banyak stakeholders, dan saya bagian dari akademisi gitu ya. Nah, tapi dari situ saya coba mengamati ya Pak ya gitu ya. Nah, dokumen yang kita punya yaitu dokumen ya, kita hubungannya ini antara dua ya memang. Ketika kita mau mengadopsi sesuatu di Indonesia supaya itu bisa masif, kita butuh regulasi, ya kan? Butuh adanya kebijakan gitu ya. Sejauh mana hal-hal tersebut itu bisa kita adopsi, bisa implementasikan gitu ya. Jangan sampai nanti sudah terlanjur kadung ya. Memang banyak use case, contoh-contoh nih di Indonesia itu teknologi-teknologi yang muncul, lalu kemudian di tengah jalan ada yang tidak sesuai lalu menjadi reaktif dan kemudian di ban gitu ya. Ya itu ada beberapa lah gitu yang sudah terjadi itu di Indonesia itu. Nah, inilah kalau misalnya saya lihat ya memang satu secara pribadi menurut saya, eh, kalaupun misalnya konteks kita terlambat ya baru 2025 nih ada dokumen mau membuat kebijakan seperti ini gitu ya. Em, tapi satu yang bisa dilihat adalah inisiatif pemerintah sudah mulai muncul gitu ya. Itu yang saya lihat ya saat ini dengan adanya dokumen ini. Dan harapannya memang ada segera peraturan perundang-undangan ya dalam bentuknya, kalau kalau menyusun peraturan perundang-undangan kan butuh waktu ya. Nah, yang bisa cepat tuh ya, yang sesuai dengan konteks kita di Indonesia, pemerintah bisa mengeluarkan sesuatu guideline yang memang bisa digunakan untuk pelaku sektor gitu ya, sehingga sektor ini jelas gitu. Karena kalau misalnya nggak ada peraturan, nggak ada aturan yang jelas, kasihan sektor ya, teman-teman di apa, pelaku usaha juga mau maju mundur kan, mau maju tapi nggak tahu aturan sebenarnya seperti apa gitu. Karena saya juga pelaku usaha sebenarnya kan. Misalnya mengembangkan AI bidang kesehatan tapi rambu-rambunya itu nggak jelas gitu. Nah, itu kan malah jadi berbahaya. Nah, sehingga dengan ada dokumen ini sebenarnya semakin mendukung bahwa ternyata di lapangan itu memang butuh gitu. Nah, pemerintah mencoba menjawab di tahun ini ya dengan adanya dokumen ini, sehingga harapannya adalah ke depan bisa semakin baik gitu ya, proses-proses tadi, proses bisnis adopsi yang sudah berlangsung di masyarakat itu
bisa didorong gitu ya. Dan kita bisa memitigasi risiko-risiko yang muncul. Mungkin ya sebelum adanya ChatGPT ya, mungkin ya generative AI lah di tahun 2023-an gitu ya. Sebelum-sebelumnya tuh nggak populer gitu kayak risiko-risiko yang mungkin muncul terhadap KA. Apakah misalnya bisa jadi dalam proses otomasi ada yang terdampak kehilangan pekerjaan misalnya, ataukah misalnya dalam bidang kesehatan pengambilan keputusannya malah bisa membahayakan pasien misalnya seperti itu. Nah, itu kan butuh sesuatu yang ada rambu-rambunya ya. Dan kalau misalnya di pelaku industri menurut saya ya ada masukan-masukan seperti ini menurut saya sih bagus ya. Karena mudah-mudahan gitu ya pemerintah bisa tersadarkan gitu bahwa kita di bawah itu sudah mulai berinovasi tapi guideline-nya belum ada ya belum ada guideline yang jelas gitu sehingga harapannya pemerintah bisa mempercepat guideline tersebut jangan sampai inovasi-inovasi yang muncul di bawah itu malah dibawa keluar gitu. Ya kan ya? Kan biasa gitu ya di apa namanya proses intellectual property mungkin lebih mudah di misalnya di Korea gitu ya. Jangan sampai nanti di hostingnya di Korea sehingga intellectual property-nya jadi punya Korea gitu ya. Padahal yang bangun dari kita Indonesia gitu. Nah, harapannya ada perubahan ke sana. Itu saya juga coba memahami konteks itu ya dan mudah-mudahan pemerintah bisa berbenah di dalam konteks dalam sisi tadi. Nah, kemudian eh itu sih mungkin yang bisa saya kasih apa ya jawaban ya. Tapi masukannya sangat berarti menurut saya untuk pemerintah. Nanti juga coba disampaikan ya kalau misalnya apa ada pertemuan gitu ya dengan pihak pemerintah karena kami kan masih ber-SK sampai akhir tahun ya. Jadi itu bisa menjadi masukan-masukan bahwa di bawah sudah banyak ya dan memang eh, awalnya di tahun 2020 itu ada Seranas tapi Seranas itu bentuknya hanya dokumen ya. Hanya dalam tanda kutip dokumen yang tidak ada payung hukumnya gitu Pak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya white paper ini dan kemudian bisa menjadi pedoman nanti bentuknya dalam bentuk perundang-undangan sehingga adopsi di pelaku sektor itu bisa semakin jelas gitu ya dan semakin banyak dan sehingga bisa memberikan manfaat lebih luas lagi untuk masyarakat di Indonesia. Oke. Kalau boleh saya ini juga tambahin lagi. Jadi di tahun 2020 ketika kita start project ini yang namanya telematik itu sebenarnya FYI itu bahkan itu project di start kita pilot projectnya. Indonesia adalah pilot project dan itu adalah yang memprakarsai teman-teman dari Astra Indonesia dan juga DCI PT DCI Indonesia mungkin tahu ya Pak ya untuk data center Indonesia itu. PT DCI bersama sama Astra, jadi kita itu dulu udah nge-submit, ya semacam hampir mirip sama white paper inilah, tapi hanya segmented ke bidang otomotif. Dan di saat itu nggak tahu kenapa ya, kita waktu itu sempat meeting juga bareng sama Kemenperin, itu apa ya ngambang kalau boleh saya bilang itu ngambang. Akhirnya dari situ dari pihak Jepang itu dari Toyota langsung mereka bilang ya udahlah kita langsung implementasi aja ke terlalu lama untuk apa regulasi dan lain-lain. Jepang itu mampu memproses regulasi ini di tahun 2021 itu sebelum saya pindah ke Riyadh itu udah selesai Pak. Itu nggak sampai 1 tahun. Yang jadi pertanyaan saya adalah dari dulu ini udah bakalan saya boleh bilang ya ini bakalan jadi masif di masyarakat. Amat sangat masif. Seperti yang saya prediksi di 2021 di 2025 ternyata bahkan lapisan-lapisan masyarakat di pedesaan pun udah paham mengenai ChatGPT. Even waktu saya kemarin pulang kampung di Idul Fitri kemarin, tetangga saya yang tukang becak dan juga tukang kopi itu pakai ChatGPT untuk ngetes marketnya kopi market toko. Dia kan punya toko kopi ya. Nah, dia itu ngetes marketnya itu pakai rekomendasi dari ChatGPT. Semasif itu di 2025. Dan yang jadi pertanyaan saya, ini udah 4 tahun lebih loh. Dari kita aja yang dulu apa itu nge-submit dokumen itu bareng sama Kemenperin sampai sekarang masih ngambang. Nah, pertanyaannya adalah deadline-nya kapan? Karena apa? Semakin lama kita mengimplementasi ini, data kita akan semakin apa ya boleh saya bilang itu dipakai sama pihak yang lain gitu loh. Padahal kita itu bisa memanfaatkan hal itu kalau kita bisa mempercepat hal ini. Kemarin saya beberapa kali baca di berita-berita itu Danantara atau apa ya kalau nggak salah Danantara ya itu memulai proses salah satunya proyek di ini eh, kecerdasan buatan ini. Tapi yang lucu nggak ada deadline-nya, nggak ada yang apa ya penjelasan detail ke masyarakat itu kapan selesai dan bagaimana seperti apa kayak gitu pengimplementasian dan lain-lain. Itu aja sih Pak yang jadi pertanyaan sama saya. Ya, baik.
Biar langsung direspon mungkin tadi Mas Zaraba ya yang angkat tangan. Dan ini menjadi pertanyaan terakhir karena waktu sudah maghrib ini. Boleh Mas Zaraba? Sudah. Mungkin langsung direspon dulu Pak. Oh ya Pak, baik. Apa ya? Kalau dari saya mungkin bisa memberikan jawaban seperti ini ya Pak. Untuk deadline dan lain sebagainya terkait peraturan regulasi yang nanti akan disahkan oleh pemerintah gitu ya. Saya sendiri sebenarnya tidak punya jawaban Pak gitu ya, tapi nanti coba saya sampaikan kepada pihak berwenang tentunya dalam konteks dalam hal ini adalah Komdiji ya berarti ya. Eh, Bagaimana prosesnya, apakah sudah ada deadline, tapi sejauh ini ya Pak ya, proses sedang berlangsung Pak. Jadi proses berlangsung itu dokumen sudah apa namanya sudah diserahkan, lalu kemudian sudah ada review dan kemudian em, sedang berproses gitu ya. Nah, harapannya Pak gitu ya, mudah-mudahan segera gitu ya. Apalagi memang saya sepakat nih Pak gitu ya. Itu juga bagian dari dasar dari penyusunan buku ini adalah sebenarnya penggunaan AI terutama generatif AI ya. Kalau kita ngomongin AI kan sebenarnya banyak ya. Dalam konteks di sini salah satunya adalah generatif AI itu di masyarakat sangat-sangat luas gitu ya. Sangat-sangat banyak, sangat-sangat masif lah penggunaan gitu ya. Bahkan tadi kan dari contoh Bapak misalnya dari apa ada yang apa tadi penjual kopi misalnya gitu ya, bahkan tukang beca misalnya sudah menggunakan ChatGPT dan segala macamnya. Sehingga memang ada perlunya gitu ya guideline pedoman-pedoman yang bisa digunakan supaya penggunaan-penggunaan tersebut gitu ya eh, bisa menjadi atas dan bertanggung jawab gitu ya. Karena Pak kita bukti nyatanya bahwa penggunaan-penggunaan seperti tadi ya. Ini kita pemanfaatan ya, beda dengan pengembangan gitu ya. Pemanfaatan tadi gitu Pak eh, ada risiko-risiko yang bisa muncul gitu ya terhadap kita baik dalam waktu dekat gitu ya atau bahkan dalam jangka panjang misalnya mengubah misalnya mengurangi kemampuan berpikir kita gitu ya, berpikir kritis dan segala macamnya. Nah, atau terjadinya kebocoran data pribadi karena penggunaan yang tidak dipahami sehingga data-data pribadi itu bisa tershare kepada providernya gitu. Nah, untuk yang deadline saya belum punya jawaban secara spesifik, tapi yang bisa saya berikan saat ini sedang berproses, Pak. Mudah-mudahan kita doakan segera bisa ya, karena ya kita semua tahu ya bagaimana proses pembuatan peraturan perundang-undangan itu kan mungkin cukup cukup panjang ya. Dan kalau misalnya pertanyaan tadi dari tahun 2020 sampai sekarang kok belum ada apa-apa ya? Ya memang seperti itu kenyataannya, Pak. Ada 2020 Stranas gitu ya. Terapi Stranas juga nggak menjadi apa-apa dalam bukan dalam menjadi apa-apa ya, maksudnya dari dokumen yang ada tidak jadi payung hukum sesuatu gitu. Nah, makanya harapannya nih yang sekarang gitu ya, dokumen ini jangan sampai menjadi dokumen saja, tapi bisa menjadi sesuatu yang ada jadi payung hukumnya, sehingga Pak harapannya adalah adopsi-adopsi yang ada di pelaku sektor, di pelaku usaha itu bisa cepat dan jelas ya. Karena yang saya pahami itu cepat ya dan kemudian juga sesuai dengan apa namanya life cycle itu kan ada banyak ya Pak ya, misalnya ada bias dan segala macam. Nah itu bisa segera terukur, kemudian dampaknya juga bisa kita lihat dan bisa kalau misalnya ada risiko kita bisa mitigasi gitu ya, peluang-peluang tadi bisa kita ambil sehingga semakin cepat. Nah mungkin itu Pak yang bisa saya berikan ya ininya responsnya gitu ya terhadap komentar tadi. Dan terima kasih atas masukannya, nanti saya coba teruskan juga Pak ke apa ke pihak berwenang ya di sini dalam konteks dalam hal ini adalah Komdiji. Terima kasih Pak. Baik, saya kira sudah bisa menjawab poin-poinnya Pak Rapsa ya. Boleh satu Pak, dapat lagi Pak. Oke, dari Ya, siapa? terima kasih. Ya. Dari San dari Singapura Pak. Oke, boleh. Eh, Satu lagi ya, ya, silakan. ini ya. Terima kasih insight ke apa discussion ini. Singkat saja karena sudah malam. Mau tanya itu Pak untuk best practices terus use cases Suaranya kurang pemakai jelas, Mas Sam. bisa kedengaran nggak sekarang Pak? Ya, Jelas, coba, sudah jelas? silakan. Oh ya, gimana untuk ini Pak? Singkatnya security hold untuk uh, pemakai developer dan lainnya
sewaktu kita mengembangkan atau menggunakan aplikasi AI, di mana kita mesti feeding data data kita, pemerintah dan segala macam. Apakah white paper ini sudah mengcover untuk regulasi tersebut enggak? Tidak. Oke, Ya itu aja. boleh. Bisa ditangkap Pak Tomhart? Boleh di ini Pak Ari ada yang ini saya belum belum tadi suaranya Coba, di saya kurang jelas. ya saya juga begitu. Coba diulang lagi Pak Sam, karena suaranya agak kayak radio begitu. Oke, maaf. Sebagai pengguna atau pengembang ya aplikasi AI, kadang kita harus meng-feed data ke cloud atau ke yang bukan on-prem. Apakah ada regulasi ini mengcover juga data pribadi atau data mungkin pemerintah segala macam? Apakah sudah di cover dengan security, policy dari white paper ini? Oke, ya intinya Oke, baik Pak. sebagai, ya sudah ditangkap Pak ya? Ya, mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik ya Pak ya. Yang saya tangkap tadi adalah policy atau aturan teknis ya tadi ya terkait misalnya kayak penggunaan data pribadi, upload dan segala macamnya gitu ya. Nah, untuk detail teknisnya itu nanti menjadi turunan dari peraturan perundang-undangannya Pak ya. Misalnya, apakah bagaimana nanti peraturan terkait lintas kalau terkait lintas data gitu ya, lintas 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 border gitu ya, across country misalnya dan bagaimana lain sebagainya sebenarnya itu lebih tepatnya di Undang-Undang PDP ya. Undang-Undang PDP kan sudah ada. Ini juga ada yang komen ya terkait keamanan data cyber. Sebenarnya hubungannya itu dengan konteks yang berbeda ya. Jadi ada undang-undang pelindungan data pribadi di mana saat ini sedang ada kita tunggu ada RPP-nya ya rancangan peraturan pemerintahnya yang bisa lebih detail lagi gitu. Nah, secara teknis, secara konteks itu tercover tapi secara teknis itu perlu eh, detailin pendetailan lebih jauh lagi di sektor masing-masing. Karena nanti setiap sektor itu bisa jadi eh, apa eh, cara penggunaan datanya itu berbeda-beda gitu. Misalnya di bidang kesehatan sektornya mungkin akan berbeda dengan bidang yang lain gitu. Misalnya otomotif atau manufaktur misalnya itu akan berbeda. Nah, nanti pendetailan itu akan ada di sektor masing-masing. Seperti itu, Pak. Ini termasuk dalam jauh yang di kolom chat ya. Ya, jadi misalnya data cyber lebih penting. Nah, ini memang konteks yang berbeda ya dengan hal ini meskipun AI itu tergantung dengan data, tapi bagaimana keamanan data, bagaimana pelindungan data pribadi itu dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda. Seperti itu sih, Pak. Oke, ya, terima kasih Pak. Baik, segera sudah Clear, bisa clear. menjawab ya Pak ya? Iya, Oke, terima kasih. ini sayang sekali waktu kita sudah tidak memungkinkan. Tetapi bila ada pertanyaan yang masih mengganjal, boleh nanti bisa langsung join ke admin Insan AI untuk konsultasi atau masukan atau tanggapan lebih lanjut. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin sebelum kita tutup kita foto-foto dulu ya. Ya, sebagai Ya, open dokumentasi. cam, open cam. Ya, bagi mungkin boleh di open game semua, Mas Rapsa dan teman-teman yang lain. Baik, eh, 3. Oke, kita mulai ya. Kita 3, 2, 1. Iya, bentar. Ya, baik. Terima kasih. Sudah selesai. Ya, pada akhirnya demikian sesi diskusi dan tanya jawab pada webinar malam ini sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Tom Hurt atas waktunya yang sangat produktif ya atas pemaparan ini, wawasan yang sangat mendalam mengenai buku putih ini. Begitu pula kami juga berterima kasih kepada Pak Aji Teguh
sebagai keynote speech dan perancang daripada acara ini, serta seluruh teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang hadir. Partisipasi ini tentu sangat bermanfaat untuk masukan-masukan yang produktif sebagai perubahan yang lebih baik yang bisa kita masukkan kepada pemerintah, dalam hal ini yang diwakili oleh Pak Tom Hurt. Semoga seluruh pemaparan dan diskusi malam ini dapat menjadi bekal wawasan, inspirasi, dan motivasi bagi kita semua dalam mengembangkan ekosistem AI yang tadi etis, inklusif, dan bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat. Demikian, dengan berakhirnya sesi ini, sesi tanya jawab, seluruh rangkaian webinar kita pada malam hari ini resmi kita tutup. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Tom Hurt, Pak Aji, serta semua pihak yang di belakang layar atas terselenggaranya acara ini. Baik, selamat malam dan semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kesempatan, dan semangat untuk terus berinovasi. Terima kasih dan sampai jumpa pada kegiatan Insan AI Community berikutnya. Saya Mustarinuddin, mohon maaf atas salah kata-kata dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima buat kasih semua semuanya. kakak, Pak Ari, Pak Prof, Bapak Ibu Terima semua. kasih. Tom, Bang Adil, Bang Mas Adil, Irdi, dari jauh-jauh nih dari Kaltara nih. Rohiyat, Pak Daroji, Masya Pak Allah. Rapsa, Pak Daraji, Pak Zaki, Mas Pak Robi, Rafsa, terima kasih semuanya atas semuanya. Yasin, Assalamualaikum. Abdul Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.